apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, Yayasan Buddha Seci Indonesia terima apresiasi dari Kemenko Maritim. Ada pula mengubah sampah jadi uang. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan berbincang dengan Women's International Club Jakarta tentang gerakan mereka membangun anak bangsa. Selengkapnya dalam segmen bincang. Pemirsa, Yayasan Buddha Seci Indonesia memperoleh apresiasi Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember Selasa lalu di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Ya, penyerahan apresiasi ini merupakan wujud terima kasih yang diberikan oleh Kemenko Maritim kepada mitra berupa lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang turut serta memberikan bantuan dalam kegiatan tersebut. Yayasan Buddha Seci Indonesia kembali mendapat apresiasi dari pemerintah. Kali ini datang dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Apresiasi ini diberikan langsung oleh Menteri Rizal Ramli 15 Desember lalu. Apresiasi ini tak lepas dari kontribusi Seci dalam mendukung program Ekspedisi Nusantara Jaya dengan pemberian bantuan beras 5 ton. Ekspedisi Nusantara Jaya atau ENJ merupakan salah satu program Kemenko Maritim yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk mengelilingi seluruh pulau terpencil di Indonesia dan memberikan bantuan seperti bantuan pangan, obat-obatan, serta pendidikan. Yayasan Buddha Seci salah satu yayasan ikut bergabung mendukung kegiatan ini. Pada saat kita ke NTT, karena waktu itu ada terjadi sedikit masalah kelaparan ya, kekurangan pangan, kita bawa ke sana. Tugas kami hanya menyiapkan wahananya. Ini kapal, silakan Anda isi barangmu, kami yang angkut, gratis ongkos angkutnya, mana targetmu? Jadi terima kasih dari Yayasan Buddha Seci juga ikut membantu banyak. Ini karena Seci ada kerjasama dengan dinas sosial dan TNI, yang mana mereka itu pakai surat ya, meminta kepada Seci untuk bersumbangsi lah, berpartisipasi untuk wilayah daerah tertinggal di Indonesia bagian timur. Kita bantu dengan 5 ton beras. Bersama dengan Yayasan Buddha Seci, ENJ menyalurkan bantuan ke wilayah terpencil di Indonesia. Bantuan yang diberikan pun bukan hanya bantuan materi, namun juga imateri, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak di daerah terpencil. Kegiatan ini juga diikuti oleh Ikatan Pemuda-Pemudi ENJ. Tak hanya melakukan kegiatan sosial, peserta pun turut memahami pentingnya menjaga kelestarian perairan Indonesia. Kita turun ke Kupang di NTT. Kita membina adik-adik itu bagaimana membuat sebuah perpustakaan. Karena menurut kita buku itu penting ya, sumber pengetahuan. Kemudian kita ajarin bagaimana mereka membuat katalog buku. Melalui program Ekspedisi Nusantara Jaya ini diharapkan kerjasama antara Seci dengan lembaga masyarakat dapat terjalin dan bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Tim Liputan, The ITV. Kurangnya pembelajaran mengenai coding atau pemrograman di Indonesia membuat suatu lembaga pembelajaran coding Indonesia mengajak masyarakat khususnya anak-anak untuk belajar coding. Hal ini dikatakan penting karena era digital coding dapat mempengaruhi dunia pendidikan. Seperti apa? Berikut liputan selengkapnya. Coding Indonesia adalah lembaga pembelajaran yang bergerak di bidang coding atau pemrograman. Lembaga pembelajaran ini digagas oleh sekelompok anak muda yang peduli terhadap perkembangan industri digital di Indonesia. Coding Indonesia memiliki segudang pembelajaran mengenai dunia program, seperti membuat games, aplikasi, dan website. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa coding tidak mudah karena berhubungan dengan perhitungan algoritma. Kuri Suditomo selaku co-founder Coding Indonesia mengatakan bahwa sesungguhnya anak-anak di Indonesia dapat dikatakan cerdas dan mampu mempelajari dunia coding. Namun karena keterbatasan koneksi di Indonesia membuat hal ini menjadi agak sulit. Iya sayangnya ya, karena kita masih punya banyak masalah dengan infrastruktur ya. Jadi karena dari Code ORG-nya ini kan diperkenalkan menggunakan gadget ya, menggunakan komputer dan internet, sehingga mungkin orang akan melihatnya sebagai oh kalau nggak ada komputer, nggak ada internet, kemudian kita nggak bisa coding. Sebenarnya salah, karena coding itu berpikir. Jadi
coding bisa dilakukan dengan komputer dan internet itu sempurna, itu kondisi yang sempurna. Mungkin seperti di negara-negara barat gitu ya, nggak ada masalah dengan connection, nggak ada masalah dengan komputer, nggak ada masalah dengan wifi gitu. Tapi di sini coding kemudian ada juga yang masalah dengan internet, tentu ya jaringan kan belum tersebar rata. Ada juga bahkan yang nggak ada internet. Kurangnya pembelajaran mengenai coding membuat Coding Indonesia tergerak mengajak anak-anak Indonesia untuk mempelajari coding dengan mengadakan kegiatan pembelajaran gratis, seperti yang diadakan beberapa waktu lalu di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Zaki adalah salah satu peserta yang mengikuti kegiatan coding ini. Ia bahkan rela datang seorang diri dari tempat tinggalnya di Kota Bogor hanya untuk mengenal lebih dekat tentang pemrograman atau coding. Tertarik karena codingnya satu coding tuh program yang bisa ngebuat seluruh bermanfaatnya banyak banget deh. Belajar membuat game Geometry Dash. Senang banget. Pihak Coding Indonesia berharap kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperdalam ilmu coding yang nantinya bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas. Indri Larasati, Topan Iskandar, DAI TV. Coding for All merupakan acara yang diadakan Coding Indonesia dan Intel Indonesia untuk mengajarkan masyarakat khususnya anak-anak di bidang pemrograman. Ya, lantas bagaimana asiknya belajar coding? Berikut liputan selengkapnya. Coding for All adalah kegiatan yang diadakan oleh Coding Indonesia bekerja sama dengan Intel Indonesia di Amerika Jakarta beberapa waktu lalu. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia coding kepada masyarakat Indonesia yang masih minim pengetahuan tentang dunia pemrograman. Widya Listio Wulan selaku Corporate Affairs Manager Intel Indonesia mengaku ingin memperbanyak kegiatan coding di Indonesia dan bekerja sama dengan Coding Indonesia. Goalnya adalah membuat teman-teman dari SD, mulai dari SD sampai SMA, tadi untuk belajar. Sebenarnya coding itu bukan suatu hal yang sulit. Kita ingin memperkenalkan bahwa ini adalah hal yang menyenangkan dan justru bisa membuat anak-anak berpikir lebih inovatif dan kreatif. Peserta yang hadir mencapai 120 orang, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Acara ini dibimbing oleh salah satu perwakilan dari pihak Coding Indonesia. Para peserta pun terlihat antusias saat pembelajaran dimulai. Masing-masing peserta diberikan fasilitas iPad untuk langsung mempraktekkan proses sebuah program. Seperti membuat games yang berawal dari perhitungan algoritma. Walaupun awalnya banyak yang mengalami kesulitan, namun peserta tetap terlihat antusias. Umar adalah salah satu peserta yang mengikuti kegiatan ini. Ia merasa tertarik dan berencana untuk membuat sebuah aplikasi Al-Quran digital setelah ia bisa mempelajari coding. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat. Satu, karena coding ini berguna sebagai semua aplikasi dan awalnya aplikasi dari coding. Saya mau bikin aplikasi tentang makhorijul huruf. Jadi ketika diklik ada penjelasan tentang huruf-huruf Al-Quran, hijaiyah. Diharapkan sosialisasi dan pengenalan coding tak hanya menarik minat masyarakat, namun juga mampu merangsang perkembangan dunia pemrograman dan pendidikan secara digital. Indri Larasati, Topan Iskandar, DAI TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 53% dari total sampah di DKI Jakarta berasal dari sampah rumah tangga. Menyadari bahaya tersebut, warga di Semper Barat mendirikan sebuah bank untuk menabung sampah. Bagaimana sistem dari bank sampah tersebut kita lihat dalam liputannya. Menanggapi permasalahan sampah di Jakarta, warga RW 09 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara berinisiatif mendirikan sebuah bank sampah yang dinamakan Karya Peduli. Bank sampah yang pertama kali digagas pada tahun 2008 ini kini berkembang pesat. Bisa dilihat dari peningkatan jumlah nasabahnya yang mencapai 12 kali lipat dari awal didirikannya. Sistem bank sampah ini tidak jauh berbeda dari bank konvensional lainnya. Nasabah cukup membawa sampah berupa botol plastik, kaleng bekas, atau kertas. Kemudian petugas teller akan memberikan harga sesuai dengan berat sampah tersebut. Dan kemudian mencatatnya ke dalam buku tabungan. Dari nilai yang telah dikumpulkan ini, nasabah dapat menguangkannya kapan saja dibutuhkan. Karena kita cinta lingkungan, biar sampah nggak berserakan, ya kita kumpulin di sini. Kita jadi nasabah bank sampah, mencegah banjir juga.
Ya, selain menambah keuntungan ekonomis, keberadaan bank sampah ini juga berdampak positif bagi lingkungan serta kreativitas warga. Lihat saja deretan tas dan sepatu yang berwarna-warni ini. Semua terbuat dari daur ulang sampah plastik kemasan yang dikerjakan oleh warga setempat. Tidak ketinggalan replika motor dan mobil yang terbuat dari limbah kertas. Namun sayangnya produk-produk kreatif dari Bank Sampah Karya Peduli masih kesulitan mendapatkan pembeli karena kurangnya pemasaran sehingga sulit menembus pasar. Bank sampah juga kalau mau bisa berjalan dengan baik, tidak terlepas peran pemerintah. Coba dirikan pabrik plastik, alat pabrik yang khusus mengolah plastik, dan menerimanya itu semua dari bank-bank sampah di Indonesia. Gitu loh, tidak boleh dari yang lain-lain. Jadi bank sampah itu akses pasarnya ada jelas dan tidak dipermainkan juga oleh pabrik. Selain membuat kerajinan dari limbah, mendaur ulang botol plastik menjadi biji plastik adalah kegiatan yang juga rutin dilakukan oleh Bank Sampah Karya Peduli. Biji plastik inilah yang nantinya akan dijual dan hasilnya akan jadi pemasukan operasional bank sampah. Sistem bank sampah yang unik nyatanya mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Pola ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat perkotaan yang selama ini bermasalah dengan sampah mereka. Yeremia Tera, Herdin Askolani, DAI TV. Ya, keberhasilan Bank Sampah Karya Peduli menjadi juara nasional tidak terlepas dari tangan dingin Nanang Suwandi dalam mengelola dan membina masyarakat sekitar. Lantas apa yang menjadi rahasia kesuksesannya? Berikut liputannya. Berawal tahun 2008, ketika ia pertama kali menjabat Ketua Rukun Warga 09 Semper Barat, Jakarta Utara. Saat itu, kondisi warga RW 09 memprihatinkan. Masih banyak sampah dibuang sembarangan yang mengakibatkan banjir dan konflik. Melihat hal itu, Nanang Suwandi berusaha mencari cara untuk membuat lingkungannya bersih. Saya berpikir gini, bukan sarana prasarana yang harus kita sediakan, tapi bagaimana kita juga membangun sikap mental masyarakat, pola pikir masyarakat, sehingga mereka mempunyai kesadaran bahwa sampah yang ditimbulkan di rumah tangga ada tanggung jawab kita. Ya, setelah beberapa kali gagal, akhirnya pada tahun 2010, Nanang Suwandi menemukan sebuah sistem yang kini kita kenal sebagai bank sampah. Pada awal pendiriannya, Bank Sampah Karya Peduli tidak sebesar saat ini. Maklum, saat itu anggaran rukun warga tidak cukup untuk modal. Dengan memberikan contoh ke masyarakat, ia berhasil mengumpulkan sampah dari warga yang bisa dijual untuk memenuhi modal. Saya kepada memberikan contoh bagaimana saya membersihkan lingkungan di sekitar itu, dan sampai saya kumpulkan. Setelah itu saya olah, saya jadikan barang-barang kerajinan dan sebagainya, dan saya sampaikan saya beritahukan kepada masyarakat, ini loh hasil sampah, sehingga tertarik dan mereka terbangun kepercayaan. Ia tidak ingin bank sampahnya hanya menjadi bunga yang mekar sesaat. Bapak 3 anak ini bercita-cita menjadikan Bank Sampah Karya Peduli ini sebagai usaha yang dapat menghidupi banyak orang. Oleh karena itu, Nanang tidak berfokus dalam mendaur ulang sampah, melainkan juga aktif mencari unit usaha baru seperti pembuatan mesin pembuatan pupuk kompos. Selain sibuk di bank sampah, saat ini Nanang juga rajin membagikan pengalamannya dalam seminar dan pelatihan-pelatihan. Berbagai penghargaan pun telah ia terima berkat keuletannya dalam mengurus bank sampah, mengedukasi masyarakat, dan melestarikan kebersihan. Pak Nanang sebagai pelopor bank sampah itu sendiri ya, saya kira saya sangat bangga ya punya ketua RW lah, artinya sedinamis beliau gitu dan mau gitu bekerja untuk masyarakatnya. Saya dalam kondisi seperti ini, dalam waktu latar belakang mendirikan bank sampah itu dua kesulitan. Jadi saya pikir lebih baik saya hidup dari sampah daripada saya hidup jadi sampah. Keuletan dan konsistensinya pada lingkungan telah membuat Nanang Suwandi menjadi tokoh dalam masyarakat. Walaupun demikian, usahanya dalam membangun masyarakat yang sadar lingkungan tidak berhenti sampai di sini. Ia terus berusaha untuk mengedukasi dan menginspirasi lebih banyak orang lagi agar terwujud Jakarta yang bersih, Jakarta yang ramah lingkungan. Yeremia Tera, Herdin Askolani, DAI TV. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang dengan Women's International Club Jakarta tentang gerakan mereka membangun anak bangsa. Namun setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Halo Indonesia.